Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back in my YouTube channel Astaranto Jakarta Bima Art. Sugeng anjing dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima Art dan kali ini kita bertemu lagi dengan Mas Heri Pras selaku master dari Silat Garuda. Sugeng anjing, selamat pagi Mas Heri Pras. Selamat pagi Mas Bima. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas sehat. Di PSBB kali ini selalu melakukan aktivitas seperti biasanya ya? Masih tetap aktif. Walaupun untuk latihan PSG sendiri nggak terhalang. Bukan cuma terhalang, udah mau 8 bulan ini latihan. Waduh, semoga murid-murid Mas Heri di sana tetap selalu melatih apa yang sudah diberikan Mas Heri ya. Amin. Oke. Dalam pertemuan kali ini mungkin pembahasan kita sedikit melenceng dari dunia bela diri Mas. Ya. Namun ini harus diketahui oleh dulur-dulur semua juga karena ini sangatlah berbahaya sekali ya kan. Betul. Menurut saya perlu mengedukasi dulur-dulur semua terkait dengan kejadian yang Mas Heri alami yaitu teror hack. Tapi sebelumnya kan Mas Heri Pras pernah mengalami hal seperti ini. Ya. Mungkin bisa diceritakan ke dulur-dulur, diceritakan pengalaman Mas Heri Pras ketika mengalami kejadian seperti itu, di hack itu, apa yang Mas Heri lakukan? Mungkin bisa sebagai wawasan dulur-dulur semua Mas Heri. Betul. Pengalaman. Tentunya kalau yang pertama kali kita rasakan semua, akun kita itu loh, akun yang sangat penting, apalagi privasi kita ada di situ. Tiba-tiba dihack, hilang, kita gak punya akses masuk ke situ. Panik, parah paniknya. Jadi setelah saya panik, yang saya pikir di situ, waduh, ada AdSense tentunya kan. Betul. Yang kedua, ada data rekening, di mana nama asli kita, ID kita, sampai password dari rekening sendiri ada di situ. Karena akun itu menyimpan semua data dan dia dicuri oleh orang lain. Paniknya bukan main, ya, paniknya bukan main. Langsung buru-buru ke kantor Google, langsung menuju kantor Google. Jam 7 pagi saya berangkat, jam setengah 9 sampai di SCBD, ya, tepatnya di kantor Google Indonesia. Saking paniknya, saya cuma pakai celana training kayak gini, pakai jaket biasa, pakai sendal, ketemu security, langsung disuruh balik, beli sepatu kayaknya. Itu pakai sendal, jangan-jangan belum mandi juga itu. Cuci muka juga, sikat gigi, minum air putih, jalan. belum mandi, cuma cuci muka, pakai sendal doang, pakai training, baju biasa. Saking paniknya itu ya. Langsung gus pokoknya ya. Gus. Nah, pas nyampe Mas Bima, karena saya nggak pakai, kalau masih mau pulang kan ya kejauhan, sejam setengah. Jadi saya taruh motor, ya udah di situ ada sepatu. Sepatunya juga udah bolong-bolong kan ya, nggak layak dipakai. Sepatu itu bisa saya pakai nggak Pak? Saya ngomong kayak gitu sama security. Boleh kalau mau. Ya udah saya pakai. Akhirnya saya pakai sepatu yang bolong-bolong itu, diizinin masuk ke kantor Google. Terus saya ketemu tuh sama orang yang jaga di bawah dan Google-nya di atas. Betul. Di lantai berapa itu? 28 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Itu untung security-nya juga baik ya, mau minjemin sepatu. Baik. Ya. Jadi saya masuk ketemu, ditanya tuh sama yang jaga di bawah, mau kemana Mas? Mau ke kantor Google. Mau ngapain? Argen mau konsultasi channel saya di hack. Oh maaf katanya. Kantor Google-nya ditutup karena corona. Paniknya nambah dong. Dari 80% jadi 90%. Itu udah makin stres aja ya. Bukan cuma stres, itu sudah bingung itu mau kemana. Saya duduk dulu Mas. Duduk dulu mikir, selain ke kantor Google, saya punya alternatif untuk menghubungin Google, yaitu dari live chat. Nah, dan tentunya saya mikir ke Mas Bima langsung, karena Mas Bima bisa live chat.
karena subscribernya sudah di atas 60.000 waktu itu. Emang Dan selain saya nggak ada tuh teman YouTuber yang lain di sini? nggak ada. Oh, kali ini bermanfaat buat orang lain loh. Biasanya saya nggak bermanfaat. Oke, lanjut Mas Her. Oke. Jadi pas waktu itu saya minta bantuan Mas Bima untuk menghubungi pihak Google, lalu diberikan link itu ya Mas Bima. Betul. Link untuk melakukan chat langsung dengan email ke Google. Jadi langsung saya tuh hubungin. Akhirnya bisa diatasi dalam waktu 12 jam. Akun itu sudah diambil alih sama YouTube. Cuman belum dikasih ke saya karena YouTube masih butuh data penting seperti KTP, terus pengenal, data AdSense seperti itu. Akhirnya saya lengkapi data itu, paginya udah balik. Tapi yang Mas Heri bilang tuh belum bisa posting video itu ya? Karena si hacker melakukan dua pelanggaran. Ya, pelanggaran yang sama, yaitu ngupload video spam, terus ngupload video yang berisi iklan, ya itu mempromosikan suatu brand tapi ilegal. Nah, di situ yang jadi kasus. Akhirnya video-video itu di take down, channel saya dapat teguran sehingga 2 minggu tidak bisa upload video. Itu secara analitik pasti drop banget ya Mas Heri? Drop banget, parah itu. Sadar kan yang harusnya 2 minggu sampai bisa berkarya, ini malah pokoknya stuck di situ ya. Terus gak bisa ngapa-ngapain, posting juga gak bisa. Mungkin yang dulu-dulu perlu ketahui, ketika Mas Heri memikirkan minta bantuan kepada saya, itu saya pun gak bisa langsung ngasih bantuan ya Mas ya. Soalnya saya bingung, laptop saya lagi di servis, terus saya juga nggak lagi ada di kos, lagi ada di luar. Mas Heri mau main ke Bonjeruk, waduh, saya tuh juga ikut panik itu. yang ke hack Mas Heri, saya juga ikut panik itu. Emang lewat HP bisa Mas? Bisa gitu. Akhirnya saya coba, akhirnya terus langsung saya screenshot tuh chattingan saya Mas Heri. Akhirnya dapat link tuh ya. 2 minggu stuck, nggak bisa berkarya tuh. Akhirnya Mas Heri gimana tuh buat menstabilin lagi tuh performa YouTube-nya Mas Heri? Untuk menstabilkan, ya harus nunggu, memang nggak bisa stabil memang gitu dah. Berarti benar-benar dari bawah lagi ya? Dari bawah lagi, mulai lagi dari nol gitu. Jadi saya mulai bikin video lagi, tapi yang terpenting bagi saya tuh bukan upload videonya, tapi emailnya saja kembali gitu. Oh iya. Emailnya kembali. Intinya setelah kejadian itu yang penting YouTube udah balik tuh sama udah tenang ya Mas Heri? Tenang. Dan ini juga pengalaman saya yang ingin saya bagikan Mas Iba, bahwa kejahatan itu memang terjadi bukan hanya di dunia nyata itu yang bisa kita lihat secara fisik, namun di dunia maya itu juga banyak sekali kejahatan, banyak sekali ya. Akun saya banyak sekali email yang mengirimkan phishing ya. Phishing itu adalah virus yang dikirim oleh hacker untuk mencuri data di device kita, baik itu handphone, baik itu laptop, komputer, PC, semuanya. Kalau kita bisa ada email yang mencurigakan, kita tandai, kita taruh ke spam. Jadi ke depan kalau ada email yang berupa demikian, itu akan dilempar oleh Gmail ke spam. Lalu kita hapus tuh spam. Jadi aman. Ya, jadi setelah saya kena hack, saya belajar tuh Mas Bim. Harus kayak gitu. Kalau ada email mencurigakan, gak usah dibaca, gak usah dibuka, langsung hapus. Jadi aman. Takutnya ketika kita ngeklik, gak sengaja kita klik link, habis. Itu dari pengalamannya Mas Heri itu juga buat pembelajaran buat saya juga tuh Mas Heri. Iya. Bahkan saya saking takutnya nih, saya nggak pernah buka email sampai YouTube Studio udah diupdate sama YouTube, saya nggak tahu karena nggak pernah buka email. Saking takutnya tuh Mas Heri. Tapi alhamdulillah berkat cerita dari Mas Heri ini mungkin bisa menjadi edukasi buat kita semua ya Mas Heri. Biar tidak ada yang terjebak seperti yang Mas Heri alami. Mas Heri pernah membuat konten membahas tentang kenapa kok harus Lampung. Akhirnya kan netizen memikirkan bahwa ini kenapa Heri Pras mengait-ngaitkan tentang akun-akun yang mencoba membobol akun Heri Pras itu ke Harimau Utara lagi. Kesannya kayak nyari-nyari masalah. Nah itu perlu Mas Heri jelaskan nih mungkin di channel YouTube Bima NF juga nih. Karena ini terjadinya kan kalau di YouTube mungkin belum rame karena saya belum up. Tapi kalau di Instagram itu sudah rame ya. Ini sudah rame. Cuman saya ingin menjelaskan bahwa kita di sini bukan menuduh salah satu pihak, betul. Namun cenderung ada kecurigaan, hanya curiga tapi bukan menuduh.
Ya, bedakan antara curiga dan menuduh. Bisa jadi bukan mereka. Ya, bisa jadi itu hanyalah fitnah. Ada hacker yang ingin memfitnah pihak Harimau Utara dan juga ingin memfitnah kita. Jadi kita tidak tahu nih sebelum ketemu oknumnya siapa, pelakunya siapa. Makanya pihak hukum atau cybercrime diajak untuk kolaborasi menyelesaikan masalah ini agar pelakunya ketemu dan berhenti melakukan tindakan seperti ini. Tidak hanya Mas Heri Pras saja ya. Tuh. Beberapa orang seperti Mas Panji, ya kan? Terus Mbak Nirmala, terus malah Mbak Fitria tuh udah asli kena tuh ya sebelum Mas Heri malah tuh. Dan Mas Rudy Golden Boy semua. Semoga aja saya enggak nih Mas Heri. Juga udah ketir-ketir nih. Hanya wujud kecurigaan saja ya. Kok bisa nggak mungkin kebetulan gitu ya Mas ya? Kayak kenapa kok harus Lampung? Terus kenapa kok komentar dari Mbak Fitria ini harus membela Harimau Utara gitu? Orang yang menghack channel Mbak Fitria ini membela pihak Harimau Utara. Kenapa? Udahlah hack aja, gak usah komen, gak usah apa-apa, curi aja lah kayak gitu, gak usah komentar membela. Jadi kecurigaan kita tuh gak tambah naik gitu, gak tambah beropini yang macam-macam. Tapi karena adanya komentar itu, opini kita sudah beda nih, betul ya, sudah mengarah ke situ. Tapi selama ini belum kebukti, sebelum ini belum ditemukan oleh cybercrime, maka kita tidak menuduh siapapun. Bisa saja itu adalah fitnah, memfitnah Harimau Utara atau kita. Jadi semoga bantu kita lah ya, teman-teman di YouTube support kita terus untuk tetap mengamankan para kreator. Betul. Mengamankan kreator, terus mendukung gerakan bela diri bersatu agar tidak ada terjadi lagi hal seperti ini, karena ini merugikan banyak orang ya. Betul. Merugikan banyak orang. Soalnya kalau udah mainnya hack kayak gini ini udah lebih dari licik ya Mas Heri ya. Betul. Udah merugikan, terus beraninya main lewat belakang, lewat dunia maya ya kan. Iya. Itu yang perlu kita garis bawahi di sini. Dan mungkin sebenarnya bukan Mas Heri Pras yang menuduh, tapi opini publik tiba-tiba terfikirkan ke situ Mas Heri Pras. Iya. Karena selama ini atau akhir-akhir ini itu memang sebelum masalah ini meredam, Mas Heri Pras lah yang paling gencar diserang nih. Padahal banyak sekali konten kreator yang membahas tentang permasalahan ini. Bahkan lebih parah dari saya. Lebih dari Mas Heri Pras. Kalau gitu. saya membuat video kan tujuannya untuk bagaimana permasalahan ini diselesaikan dengan dewasa, dengan bijak. Bukan untuk menghina dan sebagainya. Bukan menghina, saya tidak pernah menghina, saya tidak pernah menghujat atau menjatuhkan. Tapi yang saya buat di sini adalah, ayo, ini masalah, ya, ini masalah, bukan perang. Ya, masalah itu harus diselesaikan. Kalau perang harus diakhiri, diakhiri dengan salah satu tewas mas. Itu baru perang. Ini masalah, dimana harus kita selesaikan dengan cara baik-baik. Itu yang saya sampaikan. Kalau ada oknum-oknum yang menganggap ini adu domba, ini pansos, ini ghibah, gunjing, itu salah. Karena kita tidak membicarakan aib. Betul. Bukan aib. Mereka membela semuanya dengan agama. Berarti otomatis mereka sudah percaya bahwa itu adalah asli. Ya kita juga mendukung. Ya kalian asli, kalian benar. Cuman satu-satunya adalah buktikan. Yang padahal tinggal buktikan selesai. Ya, hacker itu banyak. Bisa saja hacker itu berasal dari mana dan bukan bagian mereka dan berusaha untuk mengadu domba. Jadi cara satu-satunya adalah mencari pelakunya. Kayak gitu. Itu masalah hack ya. Karena bukan cuma akun YouTube saya, Instagram juga diserang. Berapa kali itu diserang. Iya. Namun karena pertahanan saya sudah cukup kuat, jadi masih bisa diatasi. Kayak gitu. Dan jadi, punya pengalaman sebelumnya ya, lebih parah. Dari pengalaman itu kita belajar. Ya seperti itu. Dan kenapa harus anggota dari tim bela diri bersatu juga ya? Itu sih. Itu yang jadi bisa opini kita mengerucut ke sini. Dan yang berusaha dibobol pun ini bukan orang-orang biasa. Salah satunya seperti Mas Heri Pras ini yang memiliki channel YouTube yang sudah dipercaya oleh masyarakat para pecinta bela diri, yang kemungkinan besar akun yang mencoba membobol Mas Heri Pras ini ada indikasi orang yang tidak suka juga dengan Mas Heri Pras juga. Ya. Oke dulur-dulurku, sekian video dari MANF, semoga bisa mengedukasi dulur-dulur semua, dan terima kasih Mas Heri Pras. Saya pamit undur diri, semoga bisa bertemu lagi, bisa sharing kembali. Ayo monggo kita bersama bersatu untuk melawan pembodohan publik ya Mas. Ya. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari BIMA.NET, dan sampai jumpa di video BIMA.NET yang selanjutnya. Salam bersaudara.
tersebar di seluruh pelosok negeri saling menjaga.